Hai Sobat Accounting dan Sobat Online semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 AKC3 akan membahas tentang biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Tentunya dengan dosen pengampu Adibah Yahya SEMMAK. Anggota kelompok terdiri dari saya sendiri, Karlina Rosdiana, dua rekan saya, Wiwit Widya Astuti dan Siti Fatimah. Tujuan dari video ini, yang pertama untuk mengetahui pengertian biaya bahan baku, elemen-elemen yang membentuk harga pokok bahan baku dalam sistem pembelian, metode yang digunakan dalam aliran harga pokok bahan, prosedur dan kalkulasi biaya untuk sisa bahan, bahan rusak, dan cacat. Yang kedua, untuk mengetahui pengertian biaya tenaga kerja, penggolongan kegiatan tenaga kerja, akuntansi biaya tenaga kerja, dan perhitungan premi lembur. Nah, di sini ada pengertian bahan baku dan biaya bahan baku. Bahan baku atau disebut raw material adalah bahan yang digunakan dalam membuat produk di mana bahan tersebut secara menyeluruh kelihatan pada produk jadi atau merupakan bagian terbesar dari bentuk barang. Kalau biaya bahan baku atau disebut dengan raw material cost adalah seluruh biaya untuk memperoleh sampai dengan bahan siap untuk digunakan yang meliputi harga bahan, ongkos angkut, penyimpanan, dan lain-lain. Sekarang kita belajar tentang biaya tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia. Nah, untuk penggolongannya sendiri, tenaga kerja dibagi menjadi 4. Pertama, penggolongan berfungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Secara umum dibagi menjadi 3, yaitu biaya tenaga kerja produksi, biaya tenaga kerja pemasaran, dan biaya tenaga kerja administrasi dan umum. Yang kedua, penggolongan menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Yang pertama ada departemen produksi dan departemen non-produksi. Nah, yang ketiga ada penggolongan menurut jenis pekerjaan. Misalnya, dalam suatu departemen produksi, tenaga kerja digunakan sebagai operator. Operator itu ada operator, animator, ada mandor. Penggolongan biaya tenaga kerja semacam ini digunakan sebagai dasar penerapan negosiasi upah standar kerja. Nah, yang keempat atau yang terakhir ada penggolongan menurut hubungan dengan produk. Upah tenaga kerja langsung diperlukan sebagai biaya tenaga kerja langsung dan diperlukan sebagai unsur biaya produksi. Upah tenaga kerja tidak langsung ini disebut biaya tenaga kerja tak langsung dan merupakan unsur biaya overhead pabrik. Yaitu pertama, gaji dan upah reguler. Gaji dan upah reguler yaitu jumlah gaji dan upah itu dibarengi dengan potongan-potongan seperti pajak cicilan karyawan dan biaya asuransi hari tua. Yang kedua, premi lembur. Yang ketiga, biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja atau labor cost. Pada bagian ini, kita akan mempelajari terkait perhitungan premi lembur. Karyawan memiliki hak untuk mendapatkan upah lembur apabila jam kerja karyawan telah melebihi jam kerja yang seharusnya dalam satu periode tertentu. Atas upah lembur ini, dalam akuntansi biaya dapat diakui dalam 3 metode perlakuan. Yang pertama, dibebankan pada akun overhead pabrik kendali. Jika lembur ini sifatnya random atau tidak ada penjadwalan sebelumnya karena adanya hal khusus, maka upah lembur dapat dibebankan pada akun overhead pabrik kendali. Sebagai contoh,
Agus Hadi bekerja selama 40 jam pada minggu kedua bulan Juni. Jam kerja normal selama seminggu adalah 36 jam. Upah reguler ditetapkan 7.000 per jam dan upah lembur 8.500 per jam. Upah total yang diterima oleh Agus Hadi sebesar: upah reguler ada 7.000 dikalikan dengan 40 jam menjadi 280.000. Upah reguler 8.500 dikalikan dengan 9 jam 76.500. Maka total upah keseluruhannya menjadi 356.500. Maaf, di situ terdapat salah penulisan. Untuk jurnalnya akan kita catat produk dalam proses debit 280.000, overhead pabrik kembali di debit 76.500, dan kreditnya utang gaji dan upah 356.500.